Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus dengan NPM 2212101124. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai data mining, simulasi Monte Carlo, dan simulasi QW. Mata kuliah Decision Support System dengan dosen pengajar yaitu Pak Ilman Jibadi, Eskom, MMSI. Definisi dari data mining itu adalah penambangan atau penemuan informasi baru dengan mencari pola atau aturan tertentu dari sejumlah data yang sangat besar. Hal ini dikemukakan oleh Davis pada 2004. Data mining juga disebut sebagai serangkaian proses untuk menggali nilai tambah berupa pengetahuan yang selama ini tidak diketahui secara manual dari suatu kumpulan data, menurut Pramudiono pada tahun 2007. Data mining sering juga disebut sebagai Knowledge Discovery in Database atau KDD. KDD adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan pemakaian data historis untuk menemukan keteraturan, pola atau hubungan data, pola atau hubungan dalam set data berukuran besar, menurut Santoso pada tahun 2007. Data mining juga merupakan kegiatan menemukan pola yang menarik dari data dalam jumlah besar. Data dapat disimpan dalam database, data warehouse atau gudang data, atau penyimpanan informasi lainnya. Data mining berkaitan dengan bidang ilmu-ilmu lain, seperti database system, data warehousing, statistik, machine learning, information retrieval, dan komputasi tingkat tinggi. Selain itu, data mining didukung oleh ilmu lain seperti neural network, pengenalan pola, spatial data analysis, image database, signal process. Itu menurut Han pada tahun 2006. Selanjutnya, kelebihan data mining. Yang pertama, mampu menemukan pola dari data dalam jumlah yang sangat besar. Yang kedua, hasil analisis bisa jadi dasar strategi bisnis atau kebijakan. Yang ketiga, dapat memperkirakan tren atau perilaku di masa depan. Yang keempat, mengurangi kebutuhan survei manual karena pola sudah terlihat dari data. Dan yang terakhir, bisa diterapkan di berbagai bidang seperti bisnis, kesehatan, pendidikan, perbankan, dan pemerintahan. Adapun kekurangan pada data mining itu sendiri, yang pertama membutuhkan software, hardware, dan sumber daya manusia yang ahli. Yang kedua, rawan penyalahgunaan jika data sensitif tidak dijaga dengan baik, ada isu pada keamanan. Yang ketiga, algoritma yang digunakan seringkali rumit dan sulit dipahami. Dan yang keempat, jika data tidak akurat, hasil analisis juga salah atau garbage in or garbage out. Yang kelima, hasil bisa menyesatkan bila interpretasi tidak tepat. Selanjutnya, simulasi Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo adalah teknik matematika yang memprediksi kemungkinan hasil dari peristiwa yang tidak pasti. Program komputer menggunakan metode ini untuk menganalisis data masa lalu dan memprediksi berbagai hasil masa depan berdasarkan pilihan tindakan. Misalnya, jika Anda ingin memperkirakan penjualan produk baru pada bulan pertama, Anda dapat memberikan data penjualan historis Anda ke program simulasi Monte Carlo. Program ini akan memperkirakan nilai penjualan yang berbeda berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi pasar umum, harga produk, dan anggaran iklan. Manfaat simulasi Monte Carlo sendiri yaitu memberikan beberapa kemungkinan hasil dan probabilitas dari masing-masing dari kumpulan besar sampai data acak. Monte Carlo memberikan gambaran yang lebih jelas daripada perakiraan deterministik. Misalnya, memperkirakan risiko keuangan memerlukan analisis puluhan atau ratusan faktor risiko. Analisis keuangan menggunakan simulasi Monte Carlo untuk menghasilkan probabilitas dari setiap hasil yang mungkin. Selanjutnya, adapun cara kerja dari simulasi Monte Carlo. Prinsip dasar simulasi Monte Carlo terletak pada ergodisitas, yang menggambarkan perilaku statistik titik tergerak dalam sistem tertutup. Titik bergerak pada akhirnya dapat melewati setiap lokasi yang mungkin dalam sistem ergodik. Ini menjadi dasar dari simulasi Monte Carlo, tempat komputer menjalankan simulasi yang cukup untuk memberikan hasil akhir dari input yang berbeda. Misalnya,
Dadu 6 sisi memiliki peluang 1/1/6 untuk mendarat di nomor tertentu. Ketika Anda melempar dadu sebanyak 6 kali, Anda mungkin tidak mendaratkan dadu pada 6 angka yang berbeda. Namun, Anda akan mencapai probabilitas teoritis 1/6 untuk setiap angka ketika Anda terus melemparkan dadu secara acak, secara terus-menerus. Akurasi hasil berbanding lurus dengan jumlah simulasi. Dengan kata lain, menjalankan 10.000 simulasi memberikan hasil yang lebih akurat daripada 100 simulasi. Simulasi antrian atau KW adalah mempresentasikan struktur data linear yang unik karena operasionalnya didasarkan pada mekanisme FIFO, first in, first out. Memastikan bahwa elemen yang ditambahkan pertama akan menjadi yang pertama kali diproses dan dihapus. Konsep ini sangat umum dan dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti antrian di loket tiket, antrian kendaraan, dan sistem layanan pelanggan. Dalam dunia pemrograman, QW banyak digunakan untuk mengolah proses secara berurutan, menyimpan data sementara, atau menangani permintaan penggunaan secara bergantian. Prinsip FIFO, first in, first out. Prinsip FIFO memastikan bahwa elemen diproses dalam urutan yang sama dengan saat mereka dimasukkan ke dalam antrian. Misalnya, jika ada 3 orang dalam antrian, A, B, dan C, katakanlah, maka A akan dilayani terlebih dahulu, lalu B, dan terakhir C. Analoginya seperti bayangkan kamu mengantri di kasir supermarket. Orang pertama yang datang dan berdiri di depan akan lebih dulu dilayani oleh kasir, sementara yang datang belakangan harus menunggu gilirannya. Selanjutnya, fungsi dan kegunaan antrian atau KW. Yang pertama yaitu manajemen antrian layanan. Ini digunakan di rumah sakit, perbankan, call center, dan tempat layanan lainnya untuk mengolah giliran pengguna. Yang kedua, penjadwalan proses atau CPU scheduling, yaitu sistem operasi menggunakan QW untuk mengolah proses yang menunggu giliran dijalankan oleh CPU. Yang ketiga, manajemen data jaringan. QW digunakan untuk router untuk menyimpan dan mengatur paket sebelum dikirim. Lalu pada tahap kesimpulan. Data mining adalah proses menggali informasi pada pola tersembunyi dari data dalam jumlah besar untuk membantu pengambilan keputusan. Kelebihannya, data mining bisa menemukan pengetahuan baru dan memprediksi tren, tetapi kekurangannya membutuhkan biaya tinggi, keahlian khusus, serta rawan masalah privasi. Simulasi Monte Carlo adalah teknik untuk memprediksi berbagai kemungkinan hasil dari suatu peristiwa dengan menggunakan sampel acak. Manfaatnya kita bisa memberikan atau melihat gambaran probabilitas dari banyak skenario sekaligus. Dan semakin banyak simulasi dilakukan, hasilnya akan semakin akurat. QW atau antrian adalah konsep pengolahan data atau layanan berdasarkan prinsip first in first out, yaitu siapa yang datang terlebih dahulu akan dilayani terlebih dahulu, seperti pada contoh yang saya jelaskan tadi. QW banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun sistem komputer, misalnya di loket tiket, penjadwalan CPU, dan manajemen jaringan. Jadi, ketiga konsep ini, yaitu data mining, simulasi Monte Carlo, dan antrian, pada dasarnya adalah alat bantu untuk memahami data, memprediksi kemungkinan, serta mengelola proses agar lebih teratur dan efisien. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih kepada dosen pengajar, yaitu Pak Hilman Jihadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.